thresholdnya 1, ini kadmium 0,0, jadi aman. Biaya pengoperasian satu kali alatnya berapa? Kalau sejauh ini kan kita nggak ada fee, jadi kita bicarain aja koordinasi. Misalkan apa yang dianalisin dan yang dibutuhin apa, itu yang dihitung pengeluarannya. Misalkan setiap satu analisis butuh tabung 2, ya udah pengeluaran tabung 2 itu yang diukur. Gitu. Tabung satu tabung 500.000, jadi 1 juta. Simpelnya gitu. Kalau consumable juga, ya misal butuh filter apa, squid apa, ini itu nanti tinggal totalan. Ya, kalian sendiri yang beli gitu juga kayak harus. Gimana residunya nggak berarti? Residu Misal hasil habis beres ngukur nih, ada residunya nggak? Limbah. limbahnya ini aja sih, sisa sampel yang tadi nggak pakai turun Itu dibawa kemana? sama bilas. Kalau ini nanti kita pakai pihak ketiga Oh, buat suruh ngebuang. Buat Diminum. limbah B3 nya kita kan nggak punya pengolahan di sini, jadi ya udah pakai pihak ketiga, tinggal di submit, nanti diambil mereka yang udah ya. Yuk, Makasih banyak Kak. Makasih banyak Kak. Minjem jas lab. Sebagai teknisi dari operator dari NAA. Ada yang udah tahu belum tadi NAA apa? Natrin auto Jelas tadi yang umur 7. Ya, apa aja? dan lain-lain. Betul, betul. Nutrien auto analyzer itu FPI ini one and only in Indonesia. Di rumah enggak Jadi nutrien auto analyzer itu benar untuk pengukuran nutrien, tapi dia itu otomatis dengan robotik arm. Jadi biasanya kalau misalnya nutrien pakai spektrofotometer, udah ada yang pernah pakai spektrofotometer untuk bikin kurva kalibrasinya kita harus nge-guide satu-satu. Bener kan? Kurva kalibrasinya juga harus dihitung manual lagi. Nah, kalau pakai NAA jadi kurva kalibrasinya itu dia nge-dilute sendiri. Kita hanya menyiapkan standarnya aja, tergantung dari parameternya berapa ppm. Nanti alat ini yang nge-dilute sendiri untuk membuat kurva kalibrasinya. Kalau di sini kita maunya sampai 0,999 R square-nya. Biasanya kurva kalibrasi berapa? Biasanya sih 0,94 kalau. Nah, kita 0,99 at least. 9-nya 2 kali. Nah, untuk nutrien auto laser ini karena dia prinsipnya spektrum pasti ada wavelength-nya kan. Wavelength-nya itu dari 220 sampai 880. Jadi rada mepet infrared. Cuma kita nggak pakai infrarednya, UV vis-nya aja. Nah, untuk banyaknya sampel yang bisa dimasukin ke sini ada 126. Cuma demi ketahanan si instrumennya biasanya sehari kita limit aja di 100 untuk 2 parameter. Jadi parameter yang bisa diukur di sini tuh gak hanya 1. Tadi ada 7, tapi bisa berlangsungan bareng. Gitu. Jadi bisa mengukur beberapa parameter dalam satu waktu. Tapi emang nggak dipungkiri ada beberapa parameter yang nggak bisa digabungin. Gitu. Contohnya total alkalinity sama sulfat itu jarang kita gabungin. Biasanya nitrat sama nitrit, amonia itu pasti kita gabungin karena satu siklus nutrien, ya kan? Nah, kuvetnya di sini ada 60-an kuvet. Jadi dalam satu analisis emang bisa langsung banyak kuvet. Dan
tadi bedanya dengan UV-Vis, kalau misalnya UV-Vis spektronya kuvetnya harus dicuci satu-satu kan. Iya. Kalau ini enggak, karena di kita ada Auto juga. smart wash namanya. Jadi Auto bersih. kalau misalnya nanti kuvetnya kotor, dia akan nge-wash sendiri. Di sini ada ProCleans, di sini ada distill water untuk membilas, dan ada cleaning solutionnya sendiri. Kayak gitu. Nah, jadi di sini untuk tempat working reagen ada reagen tersendiri kan untuk Iya. beberapa parameter. Nah, kalau kita nanti tinggal masukin working reagennya di sini, sampelnya, lalu di sini standarnya untuk dia bikin kurva. Nanti robotic armnya yang ngetik sampelnya satu-satu ditaruh ke kuvet. Nanti tinggal di Robot. apa namanya, absorbasinya tinggal dihitung aja. Nah, ini beberapa project yang udah pernah kita pakai untuk mengukur nutrien pakai NAA. Pertama ada di Awang di Lombok. Jadi kita mengukur untuk monitoring kesehatan seaweed, water quality-nya itu cocok nggak untuk pertumbuhan si seaweed ini. Nah, kalau sudah datanya, jadi kita bikin pakai ini distribution map-nya. Lalu di Cirebon juga pernah untuk potential source of oceanic methane. Nah, kalau ini sampelnya itu pore water. Jadi si NAA ini hanya bisa mengukur liquid. Jadi kalau mau mengukur nutrien yang ada di sedimen, kita harus sedot dulu water yang ada di sedimen tersebut. Namanya pore water. Ini. Ya, jadi si Bukan sedimen yang sedimennya dihancurin. kayak di suction gitu, dapat waternya itu namanya pore water. Nanti baru kita bisa ukur nutriennya di sini. Nah, sekarang mungkin bisa aku langsung tunjukin kurva vibrasi yang di yang masih ini. Yap. Ya kan katanya itu vetnya kan di smart machine. Yes. Nah itu tuh berarti kan ada teknologi yang kayak ngedetect dia kayak seberapa kotor baru dia bisa jalan kan function. Nah itu ada nggak parameternya kayak segimana sih sampai sistemnya bisa pergi otomatis? Atau dicuci Sebenarnya satu bukan putaran. mendeteksi seberapa dia kotor. Kalau dia udah kepake aja dia langsung cuci. Oh, Iya, jadi kalau misalnya dia udah putar, ini ada 60 by the way, Auto cuci. satu putaran kan ada 60 kuvet. Iya. Kalau 60 kuvetnya ini Dipakai. udah kepake, ini kan ada 126 samples dan ini cuma ada 60. Jadi 60 kuvet. Jadi ada beberapa kuvet yang nggak masuk, ada beberapa sampel yang nggak masuk bisa kuvet ini kan. Nah, dia akan nge-wash sendiri karena tahu di sini masih ada bekas si sampel tersebut. Jadi bukan seberapa dia kotor. Jadi kotor sekali aja dia langsung nge-wash kayak gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum Untuk ini kan, sini kan kita masuk ke reagen. Yes. Reagen itu kan posisinya kan harus itu kan, harus ada template gitu, tempat-tempatnya. Nah, aku bikin. Jadi untuk tahu di mana misalnya kalau nutrien kan di sini harus ada apa si softwarenya udah ngasih tahu kita daftarin. Jadi Masukin kita ke situ. register. Nah, Betul. misalnya kita mau Aku kira kayak di nitrat. program. Kita misalnya mau metode nitrat karena kita mau analisis nitrat. Jumlah sampelnya let's say ada 10. Ya kan? Nah, kita bisa tentuin 10 atau kita bisa recall kalau misalnya kita pernah analisis sebelumnya dan mau analisis lagi dengan template yang sama. Pokoknya kayak sedikit aja yang di adjust, kita bisa recall pakai ini. Ya, kita bisa kalau misalnya mau adjust. Nah, ini udah pernah banyak nih. Oh iya, ada Dan template-nya. lain-lain. Kita bisa pakai template, ini kayak template lah, template project yang udah pernah kita gunakan sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita emang ini baru, project baru, kita bisa sesuaikan. Misalnya ada 10 sampel, kita okein, yaudah kita register aja. Nah, Masukin. kita bisa ke sistem monitornya, kita bisa lihat. Wait, saya tadi. Nah, ini tinggal kita save aja. Bla bla bla. Oke, bla 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 bla. Oke. Yes. Fortran. Nah, kita bisa sistem monitornya tanggal berapa sih? 14. Tanggal 14 11.10. jam berapa? Nah, kita bisa lihat nih, yang dibutuhin kan ada Kilometer lah. imidazole sama ada color reagen kan. Ini kita sesuaikan, yang ada di display ini kita sesuaikan di instrumennya.
Jadi kita penempatannya, placementnya udah diatur sama si softwarenya kayak gitu. Jadi nanti apa yang udah kita atur di sini nanti dia menjalankan kayak gitu. Nah ini aku kasih lihat dulu beberapa hasil yang udah pernah kita jalanin. Nah ini untuk kalibrasinya. Oh, lurus ya. Itu sampel titik-titik sampel, yang titik-titik sampel. Ini kita nolak dia langsung dicurigai asisten ya? Ini sampel Dicurigai. standar yang udah di-guide sama si instrumennya. Mendapatlah artikelnya segini. Kalau Nanti Perfect banget ya? dapat, formulanya kan ini. Nah, errornya kalau di deviasinya Vivis, kecil, Cok. kita Iya, kecil banget. harus nilai absorbansinya harus kita hitung kuadratnya satu-satu begitu. pakai formula ini kan. Tapi kalau misalnya di NAA kita udah langsung dapat ppm-nya, konsentrasi. Jadi kalau ada NAA ini ngapain? Ada Vivis kalian. Nah, kalau di asosiasi karena mereka tupoksinya beda. Kalau misalnya NAA dia khusus untuk nutrien. Kalau spektro itu dipakainya khusus untuk chlorophylls dan sidom. Nanti kaitannya sama ocean satellite untuk kalibrasi. Yes, gitu. Sebenarnya bisa nutrien di spektro, tapi kalau dia otomatis why not? Yang tadi sedimen itu harus suction, harus pakai mekanisme suction water itu, atau bisa pakai yang kayak di ICP itu yang di breakdown sedimennya. Kan tadi yang katanya sedimen kan harus steril juga kan di ICP-MS. Nah, kan dia bisa di breakdown juga. Beda. Kalau di ICP di breakdown karena dia mau ngilangin organiknya. Kalau kita maksudnya di suction itu karena kita mengambil liquid dari si sedimennya, gitu. Organiknya nggak usah kita hilangin. Kalau si heavy metal emang karena mau ngambil si heavy metalnya makanya dihilangin organik semua dari sedimennya. Ngedistract ya kan. Kalau kita bukan ngedistract, kita hanya untuk mau ngambil liquidnya. Intinya semuanya harus TDS 0 berarti itu. Ya? Atau misal semua alat-alat yang hubungannya sama Vivis ini berarti TDS 0 semua berarti ya? Enggak, sudah difilter. Oh berarti meskipun TDS yang misal satu kan tetap harus solid tuh. Misal ada partikel satu gitu. Nggak harus nol, cuma kita filternya dengan 0,45 mikrometer kan. Jadi minimal dari si alat bisa adjust gitu. Nggak harus, TDS-nya nggak harus nol banget, tetap ada TDS-nya pasti. Ya nggak sih? Dulu kan dia lebih dari itu. Oke, mungkin karena waktunya berputar, kalau misalnya nanti ada pertanyaan di luar pertanyaan sini bisa di luar jam ini.